Shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Pagi hari ini kita bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Sekalipun Bapak Ibu Saudara ada di rumah masing-masing, namun mari kita datang dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Saya mengajak setiap kita untuk memuji dan menyembah-Nya. Tidak ada yang lain selain Engkau, Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Ku berikan hatiku Tuhan padamu dalam pujian penyembahan kami hari ini. Haleluya, amin. Kita diberi kuasa oleh Tuhan untuk menaklukkan musuh. Sebab Dia Tuhan, Dia Raja, Dia memberikan kemenangan bagi saudara dan saya. Haleluya.
jadi lawanku. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Tuhan yang memberikan kemenangan, berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari kita membuka hati kita dan biarlah Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kita, menjamah dan melawat kita. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu di altarmu, di altarmu, menyembahmu di altarmu, menyembahmu. Kami bawa hati kami kepadamu Tuhan. Bapa yang di surga, kami siapkan hati kami sebagai tanah yang subur untuk Tuhan taburi hati kami dengan benih firman Tuhan. Biarlah benih firman Tuhan itu boleh bertumbuh, berbuah-buah lebat, menghasilkan kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan jamah kami hamba-Mu, Tuhan jamah segala peralatan dan juga signal wifi yang kami gunakan, biarlah semuanya boleh lancar dan menjadi berkat bagi jemaat yang mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, kami akan dengar, renungkan, dan lakukan firman-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara,
Kali ini kita akan belajar firman Tuhan yang berjudul Wi-Fi Kuasa Roh Kudus. Mungkin ada sebagian besar dari Bapak Ibu yang terutama sudah usia senior tidak mengerti apa makna dari Wi-Fi atau tulisannya Wi-Fi. Di beberapa tempat Bapak Ibu mungkin membaca, mendengar kata Wi-Fi, tapi belum tahu apa maknanya. Bapak Ibu Saudara, fungsi daripada Wi-Fi atau Wi-Fi itu adalah sarana untuk mengkoneksi, menghubungkan antara jaringan internet dengan peralatan yang kita pakai. Mungkin handphone, mungkin tab ini, saudara. Kalau ini terhubung dengan Wi-Fi, saudara, maka pengguna atau pengirim data bisa bebas mengirimkan dan bertukar data. Ada beberapa peralatan yang bisa dalam waktu yang sama digunakan melalui sarana Wi-Fi ini untuk terhubung dengan internet. Bahkan siaran ini juga ada dan sampai kepada Bapak Ibu semua karena tempat ini menggunakan Wi-Fi. Wi-Fi itu adalah menggunakan gelombang radio yang tidak terlihat, tidak perlu menggunakan kabel. Tetapi Wi-Fi itu memiliki kekuatan untuk mengaktifkan semua peralatan yang kita pakai, handphone, komputer, tab ini dan semuanya, saudara. Karena kita semua ini menggunakan gelombang radio yang terhubung dengan jaringan internet. Sudah dikasih oleh Tuhan. Kita tahu bahwa Allah Roh Kudus adalah pribadi yang mulia. Allah Tritunggal. Tetapi kuasa daripada Roh Kudus itu adalah energi atau daya ilahi yang membuat kita semua boleh menjadi tidak takut, menjadi saksi, dan juga memiliki pribadi yang terlihat perubahannya. Ada 3 hal kuasa Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan Bapak Ibu dan saya. Yang pertama-tama tadi saya sebutkan, kita menjadi tidak takut, kita bisa menjadi saksi, dan kita mengalami perubahan yang luar biasa. Mari kita lihat ayat firman Tuhan di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 1 sampai 10. Kitab Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 1 sampai 10. Kita baca lebih dulu ayat 1 sampai 5. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya. Lumpuh sejak lahirnya. Jadi orang ini tidak pernah berjalan, saudara. Karena lumpuh sejak lahir. Sehingga orang ini harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah. Untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Yang pertama-tama, kuasa Roh Kudus membuat kita tidak takut. Saudara, ayat 1 jelas. Keterangan waktunya pada suatu hari menjelang waktu sembahyang. Yaitu pukul 3 petang. Biasanya mereka mempersembahkan korban malam di jam 3 petang itu. Keterangan tempatnya jelas. Naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Dan mereka tiba di pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah.
beberapa space atau ruangan bait Allah itu terbagi-bagi. Gerbang paling luar adalah gerbang untuk orang kafir, non-Yahudi. Lalu masuk ke gerbang indah menuju kepada gerbang khusus perempuan. Setelah melewati gerbang khusus untuk perempuan, maka biasanya orang Yahudi memasuki gedung utama daripada bait Allah itu. Keterangan tempatnya jelas, saudara. Di mana itu? Di bait Allah. Di gerbang indah. Saudara-saudara, kita bandingkan dengan Injil Yohanes pasal 20 ayat yang ke-19. Injil Yohanes pasal 20 ayat 19. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, minggu pagi di mana Yesus bangkit, minggu subuh itu, maka dicatat oleh Yohanes apa yang terjadi pada malam harinya. Berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci. Kenapa kok terkunci? Karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Saudara bisa membayangkan, terdapat perbandingan yang begitu luar biasa. Beberapa hari yang telah lewat, ketika Yesus bangkit, malam harinya mereka dalam kondisi yang takut. Lalu 40 hari kemudian, Yesus menunjukkan kebangkitannya. Ditambah 10 hari lagi terjadi hari Pentakosta. Lalu dicatat di dalam Kisah Rasul pasal 3 ini, tidak lama setelah hari Pentakosta, Petrus dan Yohanes pergi ke bait Allah. Padahal 50 hari lebih yang lalu mereka berada dalam kondisi takut kepada orang-orang Yahudi. Pada saat peristiwa ini dicatat, justru mereka ada di bait Allah. Saya sebutkan bait Allah itu adalah epicentrum. Pusatnya berkumpul orang-orang Yahudi yang sedang beribadah. Tapi mereka tidak takut. Mereka dengan berani menjalankan ibadah mereka dan menunjukkan, menampilkan dirinya sebagai pengikut-pengikut Yesus. Jadi yang pertama, kuasa Roh Kudus membuat murid-murid tidak takut. Mungkin saudara-saudara ada yang berkata, Pak Andreas, walaupun saya penuh dengan kuasa Roh Kudus, tapi maaf Pak, saya sejak kecil adalah orang-orang yang penakut. Orang-orang yang tidak pernah berani berhadapan dengan orang lain, apalagi berhadapan dengan orang-orang yang mungkin membenci saya tidak punya nyali. Saudara jangan takut saudara. Kuasa Roh Kudus tetap bekerja seperti kepada Petrus dan Yohanes. Kuasa Roh Kudus yang sama juga bekerja untuk saudara-saudara. Membuat saudara tidak akan takut lagi. Saudara, saya teringat dengan peristiwa Black September. Tanggal 11 September itu 2 pesawat terbang yang dipiloti oleh para teroris itu menghantam gedung Pentagon, saudara. Dan gedung Pentagon itu, saudara, sebelum menjadi puing-puing, itu penuh dengan asap dan gelap pekat, saudara. Ada seorang polisi namanya Isaac Hopi. Saudara, Isaac Hopi sebagai seorang polisi yang harus melayani masyarakat, melindungi masyarakat, dia masuk ke gedung itu. Di kegelapan yang begitu pekat, asap di mana-mana. Saudara, Isaac Hopi ingin menyelamatkan ada beberapa orang yang masih selamat di gedung itu. Dan dia berteriak begini, saudara. Berjalanlah dengan mengikuti suara saya. Dia berkali-kali berteriak, berjalanlah dengan mengikuti suara saya. Dan dia menuntun orang yang masih hidup itu keluar dari gedung Pentagon yang sebentar lagi runtuh, saudara. Saudara, terus-menerus dia berkata begitu. Dan orang-orang yang masih selamat itu dituntun oleh suara dari Isaac Hopi. Dan mereka selamat sampai di luar gedung, saudara. Saudara ingin menjadi orang yang berani? Tidak takut lagi, seperti Petrus dan Yohanes, berjalanlah menurut tuntunan dan suara Roh Kudus. Yang kedua, saudara,
kuasa Roh Kudus menjadikan mereka saksi. Mari kita lihat kembali di Kisah Rasul pasal 3. Kisah Rasul pasal 3 ayat 6 sampai ayat 10. Tetapi Petrus berkata kepada orang lumpuh itu, emas dan perak tidak ada padaku. Kata emas dan perak ini mewakili uang. Karena uang pada waktu itu memang berbentuk koin emas dan koin perak yang nilai uangnya tidak sebesar emas. Tapi emas dan perak ini menunjukkan uang. Uang tidak ada padaku. Karena orang lumpuh tadi minta sedekah. Tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Lalu Petrus memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ayat 8, ia melonjak berdiri. Lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Ayat 10, lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah. Sehingga mereka, orang-orang Yahudi itu takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya, pada orang lumpuh itu. Roh Kudus menjadikan mereka saksi. Seperti Kisah Rasul pasal 1 ayat 8. Mereka menjadi saksi di Yerusalem. Di mana di Yerusalem itu tempat di mana bait Allah berada. Kisah Rasul 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, di Samaria dan sampai ke ujung bumi. Tepat seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Mereka pertama-tama menjadi saksi Kristus bergerak dari Yerusalem. Dan peristiwa ini dicatat, mereka menjadi saksi di Yerusalem di bait Allah. Inilah mujizat pertama yang dibuat oleh pemimpin gereja mereka, Petrus dan Yohanes. Memenuhi apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Mereka menjadi saksi. Kesaksian mereka tentang Tuhan Yesus didukung oleh bukti yang sangat kuat. Orang lumpuh yang selama 40 tahun hidupnya tidak pernah berjalan, tiba-tiba oleh nama Yesus dia berjalan. Kisah Rasul 4 ayat 22 menulis, sebab orang yang disembuhkan oleh mukjizat itu sudah lebih dari 40 tahun umurnya. 40 tahun dia dalam kondisi lumpuh. Sejak lahir. Dia tidak mengerti caranya berjalan. Tetapi ayat 9 tadi, dia bisa berjalan, dia bisa melompat-lompat, dia bisa berteriak memuji-muji Allah. Yang ketiga, saudara, kuasa Roh Kudus membuat perubahan yang nyata dan signifikan. Di ayat yang 10 tadi, lalu mereka, orang-orang yang ada di bait Allah, mengenal dia sebagai orang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah. Saudara, ada perubahan yang besar dari seorang peminta sedekah dan tidak pernah ikut beribadah. Karena ada di luar, di gerbang yang namanya gerbang indah. Yang setelah gerbang untuk orang kafir, menuju ke bait Allah ada gerbang indah itu, saudara. Dia terus menerus duduk di situ. Tidak pernah masuk ke dalam bait Allah. Tetapi ayat 10 itu mencatat bahwa dia bisa menikmati ibadah. Ada perubahan dari sisi rohaninya. Dan saya yakin dan percaya dia tidak akan lagi menjadi peminta-peminta sedekah. Setelah ibadah selesai di bait Allah itu, dia kembali keluar dan melewati tempat di mana sebelumnya dia duduk di pintu gerbang indah itu, saudara. Dan dia mungkin berkata, selamat tinggal, tempat yang selalu ada untukku meminta sedekah. Mungkin dia berkata, aku sekarang akan bekerja, mencari nafkah, karena aku sudah bisa berjalan. Ada perubahan dari kehidupan jasmaninya. Kalau tadi dia menuju ke bait Allah, dia memulai menikmati ibadahnya yang pertama sebagai berkat rohani,
Tetapi berikutnya juga diikuti dengan berkat-berkat jasmani karena dia tidak lagi meminta sedekah tetapi bekerja seperti orang-orang pada umumnya. Ada sebuah perubahan yang nyata karena kuasa Roh Kudus. Semua ini juga bisa kita alami jika kita berada di dalam area gelombang kuasa Roh Kudus. Saudara, karena itu tempatkanlah hidup saudara dan keluargamu terus-menerus di dalam area yang dikuasai, dikerjakan oleh energi ilahi, kekuatan supra-alami, yaitu kuasa Roh Kudus. Mari setiap hari kita minta untuk terus-menerus dipenuhi Roh Kudus, dan saudara-saudara, milikilah persekutuan yang indah dengan Allah kita, Allah Roh Kudus. Ada sebuah peristiwa dalam peperangan antara Korea Utara dan Korea Selatan, saudara. Dalam pertempuran yang sengit itu, saudara, ada salah satu tentara yang tertembak. Dan peleton dari tentara itu ingin menyelamatkan, ingin mengevakuasi karena dia masih hidup, saudara. Hanya terluka oleh peluru. Saudara, tetapi mereka sedang diserang bertubi-tubi oleh serangan dari musuh mereka dari depan, saudara. Tidak ada yang berani untuk mengevakuasi temannya. Padahal hanya beberapa langkah, tetapi mereka sedang dihujani peluru. Ada salah seorang pemuda yang terus-menerus, saudara, melihat arlojinya. Setelah dia lihat arlojinya berkali-kali, lalu tiba-tiba dia keluar dari persembunyiannya dan dia mengambil temannya untuk mengevakuasi temannya itu, saudara. Setelah temannya itu selamat, komandannya tanya pada pemuda tadi, "Kenapa kamu kok sebelum menyelamatkan temanmu untuk mengevakuasi dia dari hujan peluru ini, kamu selalu lihat arloji?" Apa jawaban pemuda itu? Dia berkata begini, "Komandan, setiap jam 12 siang, mama saya berdoa. Dan itu rutin dia lakukan. Makanya saya melihat arloji. Ketika teman kita jatuh kena peluru dan kita harus evakuasi, saya melihat sebentar lagi jam 12 siang. Saya tidak berani bergerak sebelum jam 12 itu karena apa? Karena mamaku sedang berdoa. Dan tentunya berdoa untuk keselamatan saya." Dan puji Tuhan, betul saudara, mereka berdua yang menyelamatkan dan yang dievakuasi itu akhirnya selamat. Kenapa? Karena sang ibu selalu berdoa dan berada di dalam area gelombang kuasa Roh Kudus yang begitu dahsyat menolong mereka. Dan dari cerita itu, saudara, biarlah kita mengambil sebuah pelajaran yang indah bahwa hidup di dalam persekutuan dengan Roh Kudus mendatangkan kuasa yang besar. Kita akan menyanyikan pujian tuntunan ilahi. Dan setelah akhir dari pujian ini, kita berdoa, lalu saya akan menutup dengan doa berkat.
setiap hari bergerak dengan tuntunan ilahi. Salam Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Saya ingin menyampaikan bahwa sekalipun PSBB sudah berakhir dan dicabut oleh pemerintah kota, namun saya ingin menyampaikan dan berharap pada saat kita sedang masa transisi ke era yang baru, new normal, di mana kita akan dibawa sebuah kebiasaan yang baru. Saya berharap Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau memang harus keluar rumah, saya menganjurkan untuk selalu pakai masker, jaga jarak, dan setelah itu saudara harus cuci tangan. Jangan lupa seandainya harus keluar rumah, sudah harus memperhatikan protokol-protokol kesehatan yang sudah disampaikan. Jaga kesehatan, tingkatkan imun, dan di mana pada saat saudara harus di rumah, saya mengajak saudara untuk tetap berdoa. Dan jangan lupa melalui grup ABA yang sudah ada, kita juga selalu membaca Alkitab. Karena pertolongan Tuhan ya, datang hanya dari Dia saja. Mari kita berserah kepada Tuhan. Dan sekarang saya mau mengajak kita bersama-sama berdoa. Syafaat bersama dengan saya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih pada saat kesempatan yang indah ini kami berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur buat hari ini. Kalau Engkau telah memberkati bangsa kami Indonesia, kalau Engkau telah memberkati kami umat-Mu di tempat ini, dan Engkau telah memberikan keselamatan atas kami, kesehatan atas kami. Kami berdoa senantiasa Tuhan, melalui pandemi COVID-19 yang masih ada berlangsung di tengah-tengah kami. Kami mohon pertolongan daripada Tuhan, belas kasihan daripada Tuhan, untuk turun atas kami, bangsa kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan melalukan itu semuanya. Dan kami berdoa buat saudara-saudara kami yang sakit, Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Yang mengalami banyak pergumulan dalam hidupnya, dalam keluarganya, mari Tuhan turun tangan. Engkau akan melepaskan dari setiap doa-doa, setiap pergumulan-pergumulan yang saat ini sedang dihadapi umat-Mu. Kami berdoa buat para hamba-hamba Tuhan yang hari ini sedang mengalami tantangan dalam kehidupannya, mengalami banyak cobaan dalam kehidupannya, dalam pelayanannya, dalam berjemaat. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan, melalui belas kasihan Tuhan turun atas kami, membebaskan kami dari kekhawatiran, ketakutan, dari setiap virus corona yang sedang melanda di tengah-tengah kami. Sehingga kami terus berharap kepada Engkau. Kami percaya bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan, melalukan, menolong kami yang terus berharap dan berdoa. Tuhan, inilah doa kami yang kami peraskan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami telah mendengar kebenaran firman-Mu bahwa Allah Roh Kudus memiliki kuasa untuk menjadikan kami berani, tidak dalam kondisi keadaan yang takut. Kami boleh menjadi saksi Kristus, dan kami boleh menjadi orang yang diubahkan, menjadi sama sekali baru dalam kehidupan kami, oleh karena kuasa Roh Kudus yang bekerja. Tuhan, hamba berdoa di dalam masa pandemi COVID-19 ini, mari peliharakan jemaat-Mu Tuhan. Lindungi kami semua dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Sesungguhnya Engkau Tuhan, tempat perlindungan kami, kubu pertahanan kami, Allah kami yang kami percayai. Tuhan, dalam masing-masing keluarga demi keluarga, memiliki jam-jam doa beribadah, memiliki persekutuan yang intim dengan Tuhan, dan selalu memohon Roh Kudus bekerja dengan kuasa-Mu di dalam keluarga kami.
Terima kasih Tuhan, jadikan kami pelaku-pelaku firman, dan di dalam nama Allah Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, Anak Allah, dan dalam Roh Kudus, kami memohon berkat untuk sidang jemaat-Mu dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang percaya kita katakan, amin. Selamat hari Minggu saudara, Tuhan memberkati kita.